Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas tentang konsep uang di sekolah dasar yang akan dijelaskan oleh kelompok 4, yaitu Yasifa Amanda, Mira Mutiara, Fitria Indriani, dan Septiani Milenia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang uang. Apa ya itu uang? Menurut KBBI, uang merupakan alat ukur atau standar pengukur nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan menurut Robertson, uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Maka dari itu, kesimpulannya adalah uang merupakan alat untuk mempermudah melakukan transaksi dan dapat diterima dalam kegiatan perekonomian. Sejarah uang. Pada zaman dahulu, masyarakat melakukan proses transaksi yaitu dengan cara tukar-menukar suatu barang atau sering disebut dengan barter. Kegiatan barter ini dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berpakaian, makan, dan lain sebagainya. Contoh dari barter ini seperti menukar buku dengan pisang, menukar kayu bakar dengan singkong, menukar buku dengan beras, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkannya. Dalam kegiatan barter, harus ada orang yang bisa diajak untuk bertukar barang, serta barang yang ditukarkan bernilai sama, walaupun dalam kegiatan ini harga setiap barang tidak dapat diukur atau sulit menentukan nilai barangnya. Seiring perkembangannya zaman, diciptakanlah adanya uang sebagai alat untuk melakukan transaksi dan memudahkan untuk mendapatkan barang atau kebutuhan yang kita inginkan. Uang merupakan inovasi modern yang menggantikan posisi barter tersebut. Dengan adanya uang, proses jual beli menjadi lebih praktis, serta uang juga mudah untuk disimpan dan dibawa kemana saja. Dengan adanya uang, kita akan lebih mudah menilai dan mengukur mahal atau murahnya suatu barang yang kita inginkan. Dalam perekonomian, kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari ini sangat berperan penting atau sangat vital, terutama dalam memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan lainnya. Uang juga memiliki fungsi asli dan fungsi turunan loh. Pada fungsi asli ini yang pertama, uang sebagai alat tukar, di mana tidak lagi menukar barang dengan barang, cukup dengan menggunakan uang. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung, yang mana dapat menunjukkan nilai berbagai barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Dan yang terakhir, uang sebagai alat penyimpan nilai, seperti halnya menyimpan uang untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa yang akan datang. Dan pada fungsi turunan, yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah, di mana pada zaman sekarang manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu dengan adanya uang. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Utang tersebut bisa dibayar menggunakan uang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan, yang mana uang tersebut dapat disisihkan dan ditabung untuk keperluan yang akan datang. Yang keempat, uang sebagai pemindah kekayaan. Contohnya memindahkan kekayaan yang berupa tanah atau bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Dan yang terakhir,
uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, seperti halnya adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu acceptability, atau benda itu harus diterima secara umum. Yang kedua, durability, atau bahan yang dijadikan uang harus tahan lama. Yang ketiga, uniformity, atau kualitasnya cenderung sama. Yang keempat, scarcity, atau jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Yang kelima, divisibility, atau uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Dan yang terakhir, yaitu stability of value, atau memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang terdiri dari dua jenis, yaitu ada uang logam dan uang kertas. Uang logam merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam. Sedangkan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Nah, pada uang logam dan uang kertas itu memiliki 3 macam nilai. Yang pertama yaitu nilai intrinsik atau nilai bahan untuk membuat mata uang. Yang kedua ada nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Dan yang ketiga, ada nilai tukar, yaitu kemampuan untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis uang berdasarkan nilai. Menurut nilainya, uang dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu ada uang penuh atau full-bodied money. Nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Misalnya, jika uang tersebut terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Yang kedua, yaitu ada uang tanda atau token money. Uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Dengan kata lain, nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1000, maka pemerintah mengeluarkan uangnya Rp750. Selanjutnya yaitu berdasarkan lembaga. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal merupakan uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia ini terdiri atas uang logam dan uang kertas. Nah, sedangkan uang giral merupakan dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek biljet, giro, atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo di bank. Uang pada pembelajaran IPS di SD kurikulum 2006 terdapat pada kelas 3 bab 7 yang membahas mengenai sejarah uang. Bab ini terbagi menjadi 4 subbab, yaitu sistem barter, uang barang, uang saat ini, dan syarat uang. Kemudian materi tersebut juga ada di bab 8 tentang penggunaan uang. Bab ini terbagi menjadi 3 subbab, yaitu cara penggunaan uang, cara mengolah uang dengan baik, dan cara pemanfaatan mengolah uang dengan baik. Selanjutnya pada kurikulum 2013. Nah, ternyata pembahasan mengenai materi uang itu ada loh. Terdapat pada kelas rendah yaitu pada kelas 2 tema 3 yang membahas mengenai jenis-jenis uang.
Seperti yang sudah dijelaskan bahwa ternyata uang memiliki dua jenis, yaitu ada jenis uang logam dan jenis uang kertas, yang mana nominal terhadap kedua jenis uang tersebut itu berbeda-beda. Seperti pada uang logam itu memiliki nominal 100 perak, 200 perak, 500 perak, dan 1000 rupiah. Sedangkan uang kertas memiliki nominal 1000 rupiah, 2000 rupiah, 5000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 50.000 rupiah, dan 100.000 rupiah. Sah, Zahra dan uang pemberian Ibu Ina. Di suatu siang yang cerah, ada seorang anak bernama Zahra sedang membantu ibunya membuat makan siang. Tok tok tok. Ibu, Dek, itu ada yang ketok pintu. Pasti itu Tante Ina. Dek, tolong ibu bukakan pintu boleh? Baik, Bu. Zahra membukakan pintu untuk tantenya. Tante Ina, Assalamualaikum Zahra. Zahra, Waalaikumsalam Tante. Sambil salim. Silakan masuk, Tan. Sebentar ya, aku panggilin ibu dulu. Zahra masuk ke dapur. Zahra, Ibu, di ruang tamu sudah ada Tante Ina. Ibu, oke Dek, makasih ya. Ayo bantu ibu membawa minum ke depan. Zahra dan ibu ke ruang tamu. Tante Ina, Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Ibu, Waalaikumsalam, baik nak. Ina sendiri kayak bagaimana? Tante, Alhamdulillah baik Mbak. Zahra, Hai Lili, kita main yuk di halaman. Ibu, boleh kan aku main bersama Lili di halaman? Ibu, boleh dong Dek. Lili, Hai Kak Zahra, ayo kita main. Lili dan Zahra pun bermain di halaman. 2 jam kemudian, Tante Lili mengajak Tante Ina mengajak Lili untuk pulang karena hari sudah sore dan berpamitan pada ibu dan Zahra. Tante, Mbak, saya pulang dulu ya. Zahra, Tante pulang dulu ya. Ini buat Zahra. Tante memberikan beberapa lembar uang dan beberapa uang koin. Zahra, terima kasih Tante. Tante, sama-sama. Ya udah kita pulang dulu ya. Assalamualaikum. Zahra dan ibu pun mengucap Waalaikumsalam. Coba kita lihat teks percakapan tersebut. Dari teks percakapan tersebut menceritakan Zahra dan ibunya yang berbincang-bincang mengenai uang. Uang merupakan alat pembayaran dalam kegiatan bertransaksi. Dengan adanya uang, kita dapat membeli segala kebutuhan ataupun keinginan. Pada zaman dahulu, sebelum adanya uang tersebut, kegiatan bertransaksi dilakukan secara barter atau tukar-menukar suatu barang. Adapun unsur kognitif, afektif, dan psikomotor dari teks percakapan tersebut. Pada unsur kognitifnya, yaitu Zahra mengetahui serta mengenal arti dan kegunaan dari uang. Zahra juga mengenal tentang barter, serta mendapatkan informasi untuk menghemat uang. Yang selanjutnya ada unsur afektif, di mana ketika Zahra berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke warung. Dan yang terakhir ada unsur psikomotor, yang mana terlihat ketika Zahra akan menggunakan uang untuk membeli sesuatu yang diinginkannya. Cerita selanjutnya yaitu ketika Zahra sudah tiba di warung Bu Ina dan ternyata ketika dibelikan kue, uang Zahra tersebut mempunyai sisa. Dengan uang sisa tersebut, Zahra pun menolong anak kecil. Yang mana anak kecil tersebut kehilangan uangnya dan Zahra pun menolongnya dengan memberikan uang sisa tersebut. Ternyata pada cerita ini juga terdapat unsur kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang mana pada unsur kognitifnya yaitu ketika Zahra mengetahui bahwa harga satu picis kue tersebut seharga Rp1.000 dan ketika Zahra membeli 5 picis kue ternyata Zahra harus membayar Rp5.000.
Pada aspek afektifnya, terdapat ketika Zahra sampai di warung Bu Ina dan Zahra pun mengucapkan salam. Sedangkan pada aspek psikomotornya, yaitu ketika Zahra memberikan uang sisanya kepada anak kecil tersebut. Nah, pada cerita selanjutnya yaitu ketika Zahra dalam perjalanan pulang dari warung. Di sini terdapat aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Untuk aspek kognitifnya, yaitu terletak ketika Zahra mengetahui bahwa manusia itu bekerja untuk mendapatkan uang. Nah, untuk aspek afektifnya, yaitu ada pada saat Zahra mengucapkan salam ketika akan masuk rumah. Selain itu, Zahra juga berempati kepada orang lain. Nah, lalu untuk aspek psikomotoriknya, yaitu terdapat ketika Zahra memasukkan uang sisa yang tadi diberikan oleh Tante Ina ke dalam celengannya untuk ditabung. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih banyak.